yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan ditolong. Oh, itu yang bikin kamu Benar, merasa itu yang semakin bikin aku semakin ya? pengen untuk jadi hamba Tuhan. Tapi Puji Tuhan Philadelphia semuanya, selamat datang di podcast pertamaku. Perkenalkan, nama saya Elsa Yoke Sainya Diapane, biasa dipanggil Yoke. Aku adalah anak seorang hamba Tuhan yang menggembalakan sidang jemaat di GTTK Elimpare. Puji nama Tuhan, dari kesempatan ini saya ingin podcast ini bisa berguna untuk teman-teman di rumah yang menguatkan dari kisah-kisah atau kesaksian dari saudara-saudari kita seiman. Puji nama Tuhan. Dan untuk kesempatan kali ini bintang tamu yang pertama adalah tamu yang spesial karena dia adalah adik saya sendiri, adik kandung saya, Yemi Mamarta Sainya Diapane. Hai Mia. halo Kak Yok. Oke, puji nama Tuhan. Latar belakang keluarga kita kan yang seperti yang kita tahu adalah latar belakang seorang hamba Tuhan. Bukan hanya ayah bunda kita kan, tetapi juga opa oma kita, bahkan kakek buyut kita itu juga adalah seorang hamba Tuhan. Dan sekarang juga kakakmu atau saya sendiri juga baru menyelesaikan sekolah Alkitab pada tahun 2024. Jadi seorang hamba Tuhan dalam PMA, pengajaran Mbak Kitabiah, mengikuti sekolah Alkitab di Puspenta PMA, Pusat Pendidikan Alkitab Pengajaran Mbak Kitabiah, satu alma mater sama ayah bunda. Nah, tapi juga ada kabar nih, kayak kedengar kamu juga pengen jadi hamba Tuhan. Nah, orang-orang di rumah pasti juga pengen dengar gimana ceritanya atau latar belakang apa sih yang Mia ambil, kenapa kok tiba-tiba pengen jadi hamba Tuhan. Nah, itu ceritain dong. Oke, yang jelas semuanya karena Tuhan Yesus ya, yang jelas karena firman PMA. Tapi sebelum itu kisah awalnya adalah waktu aku lulus SMA. Aku benar-benar gak kepikiran untuk jadi hamba Tuhan karena aku pengen lanjut kuliah. Tapi di tahun pertama aku gagal. Terus aku nyoba lagi, di tahun yang kedua aku juga gagal lagi. Nah, yang aku tahu batasnya untuk nyoba itu gap year itu cuma 3 tahun. Yang aku tahu ya. Terus sampailah di tahun yang ketiga, aku udah daftar lagi dan aku buka jadwal ujiannya. Di situ aku langsung nangis gitu ya, karena jadwal ujian di tahun yang ketiga itu hari Minggu jam 7 pagi. Aku langsung, duh Tuhan, udah 2 tahun gagal, masa di tahun yang ketiga malah hari Minggu ujiannya ya. Terus karena udah dinasehatin ayah juga, ayah bilang udah serahkan semua sama Tuhan. Akhirnya aku ngambil keputusan untuk oke, ayah bunda, aku nggak lanjut kuliah. Dan itu udah sebenarnya mikirnya, aduh gimana sih aku nggak kuliah, mikirnya gitu ya, karena kan kayak gengsi, masa nggak kuliah sih. Semua orang tua aku kuliah, Kak Yoka juga kuliah, sempat kuliah. Terus akhirnya ya gak apa-apa lah, aku bilang aku nggak kuliah tapi aku mau lanjut bantu pelayanan bunda ayah di panti sama di gereja. Karena kan di panti ini kan lumayan berat ya, untuk pendaftaran anak-anak yang baru daftar ke sini juga kan daftarnya online, terus pendaftaran sekolah, berkas-berkas dan lain sebagainya. Apalagi juga ngerjain cuma ayah bunda kan. Iya, untuk cuma 2 orang itu aja yang ngerjain, jadi perlu bantuan lah. Akhirnya aku mengajukan diri untuk membantu panti sama pelayanan di gereja. Oke, setelah itu benar-benar gak ada kepikiran untuk jadi hamba Tuhan ya. Berlalu sampai akhirnya firman Tuhan terus diberitakan. Kehidupanku yang dulunya benar-benar gak mikir jadi hamba Tuhan, mulai mikir, wah Tuhan berkarya sungguh hebat. Dalam firman PMA waktu itu banyak banget kesaksian orang-orang, bahkan jemaat-jemaat kita sendiri yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan ditolong. Oh, itu yang bikin kamu benar, merasa itu yang bikin aku semakin pengen untuk jadi hamba Tuhan. Tapi itu aku masih enggak lah, kayaknya enggak mau gitu, kayak kenapa enggak mau banget gitu. Kayak apa yang memberatkan kamu enggak mau? Karena kan kita anak hamba Tuhan ya, ayah bunda kan hamba Tuhan. Beratnya tuh di sini sebenarnya masih mikir dunia ya, karena kalau dulu waktu aku masih sekolah, mau rekreasi sekolah aja itu rasanya kayak susah banget karena bentrok sama jadwal ibadah. Itu mikirnya ayo utamakan ibadah. Dari kecil kita diajarnya kayak gitu. Dan oke, akhirnya aku kayaknya enggak usah dipancing-pancing lah kayak gitu. Enggak tertarik gitu. Tapi seiring berjalannya waktu,
Tuhan juga memberkati panti di tempat ini. Ya, betul. Berkatnya benar-benar melimpah. Luar biasa. Karena waktu itu sempat beras ya. Kalau di sini kan pergumulannya soal pangan ya, teman-teman dan yang lainnya. Pangan itu waktu itu beras habis. Terus kita berdoa lah sama Tuhan. Tuhan tolong kami nggak ada beras lagi untuk gini-gini untuk makan ke depan gitu lah. Tuhan tuh langsung datangkan pertolongannya tepat pada waktunya Ya, dan itu melimpah, Ya, berkatnya betul. melimpah, nggak cuman satu tapi banyak hal, Banyak. nggak cuman beras tapi yang lain juga Ya, Tuhan lauk kasih. pauknya dan sebagainya. Iya, yang lainnya itu. Tuhan kasih, bahkan dalam pergumulanku secara pribadi, dalam keseharianku, karena waktu itu kan kamu Puspentap ya, kamu di Malang. Ya, sekolah Alkitab di Iya, Malang. jadi aku yang full bantu Bunda Ayah di sini dan rasanya kayak ngedit apa gitu, kayak berat banget tuh sendirian, biasanya sama Kak Yoke atau biasanya Kak Yoke yang bantu. Ya. Sekarang dia nggak ada, tuh Tuhan tolong. Nah, puji Akhirnya Tuhan. mulai adalah pikiran-pikiran perasaan yang kayak jadi hamba Tuhan tuh seru, asik gitu kayaknya ya, Nggak karena seberat itu. karena apa yang kita perlukan tinggal doa aja Tuhan langsung kabulkan gitu. Amin. Puji Ya, Tuhan puji banget di Tuhan. situ. Berkat firman PMA juga terus kayak mengalir gitu kan, disampaikan sama ayah. Sekalipun di dalamnya ada koreksi, teguran. Bener memang ada, karena sebagai anak hamba Tuhan gini mikirnya, anak-anak panti, teman-temanku, Ya, kan aku punya teman-teman Prapuspentap nih, namanya Dinar, Gustar, Ani sama Putri. Prapuspentap, bentar. Prapuspentap. Prapuspentap PMA sendiri kan ada di Malang ya sekolahnya. Jadi Prapuspentap ini diadakan oleh ayah kami diadakan oleh ayah kami untuk bisa mengisi hari-hari selama menanti. Kan ini anak-anak yang baru lulus sekolah ya, Mia, Dinar, Gustar, teman-temannya dia yang dari panti itu menanti untuk masuk ke sekolah Alkitab itu perlu ada kegiatan juga. Maka dari itu diadakanlah Prapuspentap. Jadi kegiatan sebelum Puspentap. Jadi supaya mereka dibiasakan juga dengan kegiatan aktivitas yang hampir mirip dengan apa yang dikerjakan di sana. Yaitu lokasinya di sini juga di Pare. Prapuspentap itu di Pare. Udah selesai ya? Udah selesai berapa bulan yang lalu. Ya puji Tuhan, aku ngelihat teman-teman itu kayak semangat, mereka dari panti aja yang bisa dibilang maaf ya latar belakang keluarganya aja nggak benar-benar nerima Tuhan Yesus sebagai kepala. Tapi mereka yang hidupnya di panti, mereka bisa berkerinduan untuk jadi hamba Tuhan. Yang pasti mereka udah pernah saksi ya, karena berkat Tuhan dinyatakan di panti ini tadi ya, kayak yang aku saksiin tadi. Mereka udah ngerasain berkat Tuhan secara langsung. Kehidupan mereka bisa diubah dan lain sebagainya. Masa kehidupanku yang kamu adalah hamba Tuhan, kakakku, terus ayah bunda hamba Tuhan, dikelilingi hamba Tuhan, hamba Tuhan semua, omku hamba Tuhan, opa oma, opa buyut, semuanya hamba Tuhan. Masa aku nggak ada kerinduan sama sekali sih untuk jadi hamba Tuhan gitu loh. Seiring berjalannya waktu, berkat Tuhan terus dilimpahkan dan firman Tuhan terus menguatkan. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan gitu awal mulanya teman-teman. Ya memang awal-awalnya ragu-ragu kayak tadi itu. Enggak lah, kayaknya ini bukan panggilan. Enggak mau, nolak terus. Karena yang dipikirkan masih berat sama masih dagingnya. berat sama daging dunia. Takut gak jalan-jalan, takut gak ini, gak itu. Padahal tetap bisa kok jalan-jalan. Tetap bisa. Tapi kan jangan di waktu ibadah gitu. Kan banyak waktu yang lain juga. Iya benar. Bahkan aku pernah loh. Kan kita kan saking kayak gak pernahnya, bukan gak pernah ya, kayak jarang jalan-jalan, kita lebih banyak waktu untuk melayani. Itu aku sampai minta sama Tuhan, Tuhan pengen deh sekali jalan-jalan gitu. Jalan-jalan lihat gunung, nggak pernah lihat gunung. Lihatnya di laptop. Dan puji nama Tuhan ya, terbukti kalau kehidupan seorang hamba Tuhan itu Tuhan bela pelihara. Amin. Tuhan tidak permalukan, teman-teman. Benar banget. Paginya nggak tanpa rencana, masih ingat kan itu diajak langsung sama ayah, ayo pakai baju anti dingin gitu. Tebel. Kirain cuman mau jalan-jalan kayak ngeliat sawah, biasanya seperti itu. Ternyata berangkat kemana kita? Ke Gunung Kelut. Wow. Tiba-tiba puji Tuhan, dan foto-fotonya bagus-bagus sih. Itu aku ngerasa kayak puji Tuhan, baru aja aku berdoa kayak belum sampai disampaikan ke ayah bunda loh. Aku nggak minta kayak ayah bunda ayo ke Gunung Kelut, nggak sama sekali. Aku minta sama Tuhan pengen deh sekali jalan-jalan gitu. Bener kan, berarti kan tadi aku bilang
tinggal doa aja Tuhan denger langsung. Tuhan dengar nama Tuhan. Jadi aku yakin keputusanmu untuk jadi hamba Tuhan ini adalah keputusan yang tepat. Amin. Benar. Dan kiranya dalam penantianmu untuk masuk ke sekolah Alkitab, menjadi hamba Tuhan itu tetap teguh. Amin. Meskipun masih belum tahu kapan ya waktu pembukaannya. Pasti udah gak sabar banget ya. Iya, gak sabar banget. Udah berapa lama sih? Udah 1 tahun lebih kayaknya. Hampir 2 tahun lah kayaknya nunggu ini. Kalau teman-teman itu kayaknya 2 tahunan lah. Oh iya, yang di Malang ya. Yang di Malang. Mereka udah di sudah Malang ke Malang. mereka semua. Tapi ya kita berdoa aja yang terbaik, Tuhan bukakan jalan keluar supaya sekolah Alkitab Puspenta PMA ini, Pusat Pendidikan Alkitab Pengajaran Mempelai Alkitab ini dapat segera dibuka. Amin. Dan tetap kuat ya Mi. Ya, makasih. Dan aku pengen ngajak kamu nyanyi deh supaya kamu kembali kuat. Teman-teman juga di rumah, siapapun itu yang dalam pergumulan, dalam penantian mungkin, itu bisa tetap kuat. Seperti halnya berkat firman kita tentang Paulus dan Silas. Ya, dalam keadaannya yang terhimpit, rasanya gak ada jalan keluar, itu dia tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Benar. Aku mau nyanyi. Menyanyi apa? Bertahan dan kuatlah aja. Enaknya trio nih harusnya sama Kak Dinda. Ya kita agendakan sama Kak Dinda. Sekarang solo ya, aku iringin. Puji Tuhan, terima kasih Mia sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast ini di podcast pertama. Puji Tuhan, kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Mia bisa menjadi berkat buat teman-teman yang ada di rumah. Amin. Semuanya yang dalam pergumulan, penantian apapun, dalam kerinduan apapun, kiranya Tuhan Yesus menguatkan hati kalian semua. Amin. Jangan lupa tetap berdoa. Benar. Dan tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Benar. Karena dalam pujian dan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan ada kuasa yang sangat besar. Benar. Nanti teman-teman baca ya di Kisah Para Rasul 16 ayat 24, 25 dan seterusnya. Puji nama Tuhan, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati. Philadelphia. Kasih